Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, dalam 2 hari terakhir, dunia diguncang oleh 2 isu internasional besar yang sama-sama berpusat pada Amerika Serikat. Satu terkait perang yang sedang menuju babak akhir, dan satu lagi menyangkut konflik yang selama ini ditahan tetapi kini tampaknya akan meledak dalam waktu dekat. Telepon rahasia Trump Maduro diakui tapi tak diungkap. 27 hingga 30 November 2025, media AS memberitakan bahwa Presiden Donald Trump telah melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pada 30 November 2025, saat Trump berada di pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan dari Florida menuju Washington DC, para wartawan menanyakan langsung kebenaran kabar tersebut. Setelah didesak, Trump mengaku percakapan itu memang terjadi, namun ia menolak menyebutkan isi pembicaraan. Dengan gaya khasnya, ia hanya berkata, "Tunggu saja kelanjutannya." Saat ditanya apakah pembicaraan itu berlangsung baik, Trump menjawab, "Saya bisa bilang baik atau tidak baik, itu hanya sebuah percakapan telepon." The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, I about can't it? do that. Would Mr. you President, say it went well? I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call. Bocoran isi telepon, ultimatum untuk mundur. Menurut sumber internal Gedung Putih, pembicaraan Trump Maduro bukan negosiasi. Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan berada di samping Trump saat telepon berlangsung. Trump disebut memberikan satu pilihan. Maduro harus segera mundur. Sebagai imbalan, AS menjamin keselamatan Maduro beserta keluarga inti, memberi jalur evakuasi aman keluar Venezuela. Namun Maduro justru menawar. Ia bersedia mundur 18 bulan lagi. Kekuasaan politik akan diserahkan ke oposisi. Militer tetap di bawah kendalinya, serta menuntut Trump menghapus seluruh tuntutan terhadap dirinya. Trump menolak mentah-mentah. Rumor pelarian Maduro ke Brazil, 29 November 2025. Pada malam 29 November, beredar laporan bahwa Maduro naik pesawat pribadinya menuju Brazil. CNN melaporkan, pesawat kepresidenan Venezuela EV-2984 benar-benar terbang ke wilayah perbatasan Brazil, sekitar 15 km dari garis batas. 40 menit kemudian, pesawat itu kembali ke Caracas. Pada saat yang sama, intelijen Brasil mengonfirmasi pesawat tersebut memang singgah di perbatasan, meski pemerintah Brasil membantah Maduro berada di dalamnya. Bersamaan itu, sejumlah jenderal Venezuela diketahui mulai mengirim anggota keluarga mereka ke Brasil, memperkuat dugaan adanya kekhawatiran internal. Pendukung Maduro mulai menghilang. Selama bertahun-tahun, Maduro ditopang oleh 4 negara utama, Tiongkok, Rusia, Kuba, dan Iran. Kini hampir semuanya tersisih. Rusia terjebak dalam perang Ukraina, mustahil turun tangan. Tiongkok terpukul krisis ekonomi, hanya mampu mengeluarkan pernyataan umum. Jangan mengancam negara dengan investasi penting bagi Tiongkok. Iran sibuk menghadapi serangan AS dan Israel. Kuba terlalu lemah secara ekonomi dan militer. Sebuah rekaman TV Venezuela bahkan menunjukkan perwira Tiongkok di pangkalan udara Maracay, menimbulkan spekulasi bantuan rahasia. 2 rencana perlawanan besar Maduro. Menurut laporan intelijen Venezuela yang bocor pada 30 November 2025, Maduro dan para petinggi militer menyiapkan 2 strategi ekstrim. 1. Perang gerilya nasional. Penyebaran pasukan ke lebih dari 280 lokasi rahasia, hutan, pegunungan, pinggiran kota untuk melancarkan perang berkepanjangan jika AS menyerang. 2. Operasi anarkisasi. Mobilisasi agen rahasia dan milisi untuk menciptakan kekacauan masif di Caracas, membuat Venezuela menjadi negara tak teratur sehingga operasi militer AS menjadi rumit. Survei dukungan 80% dikritik sebagai fantasi politik. Maduro mengklaim memiliki 80% dukungan rakyat, angka yang langsung menjadi bahan olok-olok. Pengamat politik menyindir. Propaganda ala Tiongkok bisa membuatnya 98%. Propaganda Korea Utara bisa mencapai 108%. Di media sosial, warga Venezuela terang-terangan menunjukkan kemarahan mereka terhadap rezim. AS unjuk kekuatan, B-52H terbang di atas Pulau Margarita, 30 November 2025. Ketegangan memuncak ketika sebuah pembom strategis B-52H
Dikawal dua F-18 Super Hornet dari kapal induk USS Gerald R. Ford terbang langsung di atas Pulau Margarita, wilayah Venezuela. Venezuela memprotes, mengapa Amerika boleh terbang sementara kami dilarang? Para analis militer menilai aksi ini sebagai demonstrasi kekuatan AS, pengujian reaksi Venezuela, penegasan bahwa AS adalah penguasa langit di benua Amerika. Operasi Internasional Anti Narkoba. Perdagangan narkoba Venezuela menuju Afrika dan Eropa ikut mendapat tekanan. Polisi Spanyol baru-baru ini menangkap 13 anggota jaringan penyelundup narkoba Venezuela. Pekan Thanksgiving tanpa istirahat, diplomasi AS Ukraina memanas 29 hingga 30 November 2025. Di tengah krisis Venezuela, AS juga menggelar perundingan panjang terkait perang Ukraina. Pada 29 November 2025, pertemuan berlangsung di Miami, Florida, antara delegasi AS dipimpin Menlu Marco Rubio, delegasi Ukraina dipimpin Rustem Umerov. Pembahasan berlangsung lebih dari 6 jam dan digambarkan sebagai sangat produktif. Tujuan AS, menghentikan perang, memastikan Ukraina aman selamanya dari ancaman invasi ulang Rusia. Umerov langsung menelpon Zelensky begitu keluar dari ruangan, tanda ada kemajuan signifikan menuju kesepakatan final. Utusan Trump, Witkoff, dijadwalkan terbang ke Moskow minggu ini untuk melanjutkan pembicaraan dengan Rusia berdasarkan kerangka yang sudah disetujui AS dan Ukraina. Trump mengatakan ia baru akan bertemu Zelensky dan Putin jika kedua pihak telah sepakat pada kerangka perdamaian akhir. Penggerebekan kantor Andriy Yermak 28 November 2025. Media Ukraina melaporkan bahwa pada 28 November 2025, penyidik anti korupsi menggerebek kantor mantan kepala kantor presiden Andriy Yermak, menyita komputer, ponsel, perangkat elektronik. Sejumlah pejabat meminta Zelensky memecat Yermak atas tuduhan menghambat kerja pemerintahan. Beredar foto Yermak di garis depan, namun tentara Ukraina mencurigai foto itu diambil di area belakang, bukan di zona pertempuran. Kapal tanker Rusia diserang, teriakan kru dalam bahasa Mandarin, 30 November 2025. Sebelumnya, Ukraina menghantam 2 kapal tanker armada bayangan Rusia. Dalam video terbaru yang dirilis 30 November 2025, salah satu tanker terlihat terbakar hebat setelah diserang drone laut Ukraina. Yang mengejutkan, kru kapal tampak melompat ke laut, namun suara teriakan latar belakang terdengar dalam bahasa Mandarin, memicu spekulasi mengenai keterlibatan awak asal Tiongkok dalam jalur penyelundupan minyak Rusia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.